ucapkan selamat datang kepada para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang telah berkunjung ke tempat kami, yaitu Sanggar Angklung Katineng, Kota Sukabumi. Nah, pada kesempatan ini tentunya saya selaku pengrajin angklung di Kota Sukabumi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan adik-adik mahasiswa berkunjung ke sini. Di samping silaturahmi tentunya ingin tahu lebih jauh ya, bagaimana sih sejarah masalah angklung. Jadi yang akan saya terangkan pada kesempatan ini yaitu mengenai sejarah angklung. Tidak lupa ya, saya memperkenalkan diri. Nama saya Pak Nanang Mulyana. Saya pensiunan dari guru ya, yang pensiun pada tahun 2023. Mulai jadi guru, jadi PNS tahun 1983, pensiun 2023, jadi masa bakti 40 tahun. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan sampai hari ini. Nah, berkat dari situ saya mengembangkan hobi saya dari dulu ya, setelah pensiun, yaitu membuat angklung. Jadi sejarah angklung sebenarnya belum pasti diketahui tanggal berapa sih, tahun berapa sih, yang menciptakan siapa, belum ada di Google juga ya, gitu, belum ada, karena memang zaman dulu kala itu tidak ada istilahnya yang didokumentasikan. Zaman dulu lah, beda dengan sekarang. Nah, yang akan saya terangkan sekarang perkembangan angklung pas zaman Pak Daeng Sutigna. Pak Daeng Sutigna merupakan pelopor angklung. Maksudnya pelopor itu yang menyempurnakan. Karena angklung ini awalnya dari Jawa Barat menggunakan tangga nada pentatonis, pelok dan salendro gitulah awalnya. 5 nada, contohnya pelok, do mi fa sol si do, nah gitu. Kemudian salendro-nya do re mi sol la do, nah itu dulu begitu. Yang tercipta lagu-lagu daerah, yang tercipta dari angklung tersebut lagu-lagu daerah. Nah, setelah Pak Daeng Sutigna katakanlah memperbaharui masalah angklung, dirubahlah dari pentatonis ke diatonis. Kalau diatonis itu adalah nadanya yang lengkap, 7 nada, do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do, lengkap. Karena dengan diatonis maka lagu-lagu apapun bisa dinyanyikan, bisa dibunyikan gitu, karena lengkap nadanya. Kalau kan yang pentatonis kan kurang lengkap ya, itu hanya 5 ya, diatonis ya lengkap. Maka setelah itu angklung mulai dikenal dari etnik Sunda ya, hanya wilayah Jawa Barat, merambah ke nasional, dikenal oleh nasional lah gitu, karena nada dasarnya atau tangga nadanya sudah diatonis gitu. Jadi bisa lagu-lagu daerah pun bisa dinyanyikan gitu. Jadi tidak sempit lah. Nah, setelah menasional lah, tingkat nasional, ternyata alhamdulillah angklung mulai dikenal secara luas ke mancanegara, sehingga pada tanggal 16 November 2010 angklung diakui oleh UNESCO. Nah itu ya, per 16 November 2010 angklung diakui oleh UNESCO. Berarti kekayaan budaya dunia gitu. Oleh sebab itu ya, masyarakat luar negeri sudah mulai kan mempelajari, Jepang mempelajari, banyaklah yang sudah mempelajari angklung. Masa ya di kita yang asal mulanya muncul angklung. Makanya terus terang saya bangga sekali di kampus ada program untuk katakanlah tugas ke mahasiswa masalah angklung. Senang sekali. Artinya kalian sebagai ujung tombak untuk melestarikan angklung. Karena kan di kita kurang sosialisasinya. Jangan menyalahkan anak sekolah. Wah, anak sekolah gimana katanya, nggak tahu angklung, nggak pernah dipelajari, nggak pernah dikasih tahu. Jangan menyalahkan anak sekolah. Yang benar tuh sekolah mengadakan angklung, ada gurunya nih, diajarkan, anak langsung megang gitu. Jadi seperti itulah. Jadi mudah-mudahan harapan saya juga di Indonesia angklung semakin berkembang. Jangan sampai salah oleh luar negeri ya,
luar negeri berkembang, kita tidak. Mudah-mudahan ya kalian sebagai ujung tombak sebagai mahasiswa untuk melestarikan angklung yang sudah diakui UNESCO, kebanggaan bangsa Indonesia. Mungkin begitu ya. Oke, selanjutnya kita langsung ke sesi tanya jawab dulu aja ya Pak. Silakan. Jadi pertanyaannya, bagaimana sih cara kita melestarikan budaya angklung di kalangan generasi muda ini agar tidak punah gitu? Iya betul. Jadi salah satu upaya supaya generasi muda mencintai musik angklung dengan adanya pelatihan. Tuh. Sebagai contoh di sini di wilayah sini, saya kerjasama sama anak-anak pesantren, diajak ke sini, diajak diskusi kayak mahasiswa pun, diajak diskusi gitu kan, ayo mau nggak latihan angklung? Langsung mereka dikasih tahu bagaimana cara megang angklung, bagaimana cara membunyikannya, bagaimana cara membaca not, gitu kan? Dikasih mereka, begini cara membunyikannya, gitu. Kemudian berikan lagu yang mereka katakanlah tahu lagunya, gitu kan? Akhirnya, oh iya ternyata Pak, main angklung tuh asik. Itu salah satu upaya, gitu kan? Upaya Bapak sebagai pimpinan sanggar di sini ya ajak mereka. Makanya yang kesini ada anak SD, anak SMP, anak SMA, SMK kesini langsung praktek angklung. Jadi mereka oh gini Pak, udah pernah belum main angklung? Baru Pak. Ada juga yang pernah di SD, ada yang pernah, ada juga yang tidak, ada yang sama sekali tidak ngerti bagaimana main angklung. Itu salah satu upaya untuk melestarikan angklung. Karena kalau ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tak sayang kan, ya, tidak tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, gitu kan. Harus ini dulu diberikan dulu angklungnya, pegang dulu, nih begini caranya. Insya Allah generasi muda bisa meneruskan musik tradisional angklung yang sekarang sudah mendunia. Itu mungkin salah satu upaya supaya anak muda tertarik dengan musik angklung, ya benar. Tidak tutup mata. Sekarang begitu derasnya, apalagi dengan HP yang super canggih kan, apapun ada di situ. Jadi untuk menghidupkan angklung itu kalau tidak dimulai dari kita, ya siapa lagi? Itu mungkin upayanya. Jadi mengajak mereka diskusi, tanya jawab, terus langsung praktek. Insya Allah mereka dengan sendirinya merasa ternyata main angklung itu asik, enak, seperti itulah. Lalu pertanyaan yang kedua Pak, apa sih peran sanggar angklung Katineng ya Pak ya, dalam menjaga budaya tradisional di Sukabumi ini Pak? Ya. Jadi upaya sanggar angklung Katineng saya ciptakan untuk apa? Itu salah satunya untuk melestarikan budaya daerah Sunda, gitu kan, supaya tidak punah. Makanya kalau saya tidak hobi, tidak tersentuh hati saya, ya pensiun tinggal ngangkat kaki kan. Tapi kan saya tidak seperti itu, karena saya hobi membuat angklung, kemudian punya beban moral ya untuk melestarikan ini, untuk melestarikan budaya ini supaya masyarakat tertarik, gitu kan. Makanya dengan sanggar ini ya paling tidak mereka ternyata main angklung itu mengasihkan juga. Alhamdulillah ya, dengan adanya sanggar angklung ini ya anak-anak di sini sudah tampil di Gedung Sate 2 kali. Kemudian di waktu tanggal 22 April kemarin 2026 tampil di Gedung Juang ya, yaitu dengan kedubes dari 16 negara. Ada di di IG-nya, Instagram-nya, ada di situ. Saya sedang memandu angklung dengan orang luar negeri dan mereka antusias sekali. Tuh. Jadi saya diminta oleh Pak Wali Kota melalui ajudannya ke sini, Pak, kalau bisa tanggal 22 jam 8 malam mulainya untuk closing acara pertemuan dengan kedubes, diberikan waktu berapa
menit lah, 3 lagu. Kemudian lagu yang terakhirnya lagu yang dikenal secara menyeluruh. Ya makanya penulis lagu itu Can't Help Falling in Love, lagu itu mereka enjoy lah gitu. Jadi alhamdulillah sukses lah gitu. Para kedubes juga senang. Yang keduanya, saya juga dipesankan oleh Pak Wali Kota untuk membuat miniatur angklung kecil untuk kenang-kenangan kedubes. Itu saya buat 30 buah. Kenapa kecil-kecil soalnya? Kecil tapi harus bernada. Tingginya 15 cm, paling kecil gitu kan. Kecil 15 cm itu untuk kenang-kenangan ke para kedubes. Nah kemudian sebelum membuat angklung kecil itu kesini dulu dari tim wali kota, syuting dulu, syuting angklung dari mulai awal gergaji, mengukur sampai pengikatan selesai gitu kan. Ternyata pas syuting itu ditampilkan ketika habis closing lagu terakhir Falling in Love ditayangkan. Jadi mereka orang luar negeri ngerti, oh begini caranya, begini prosesnya. Nah, orang luar negeri selalu begitu. Gimana sih proses buat angklung? Bagaimana cara membunyikannya? Itu salah satu upaya sanggar saya memperkenalkan angklung bahkan ke mancanegara sekarang. Angklung saya pun ketemu beberapa negara, sudah dibawa pulang mungkin. Itu salah satunya seperti itu. Lalu pertanyaan yang terakhir Bapak, bagaimana caranya meningkatkan minat masyarakat terhadap seni budaya daerah Angklung. ya? Ya, jadi memang untuk meningkatkan harus ada event-event tertentu, gitu kan? Karena kalau tanpa event, tanpa penampilan, kurang semangat anak-anak itu, ya kan? Contoh, pernah di sini, ayo kita diundang ke Lapang Merdeka, tampil di depan umum lah, tampil Lapang Merdeka, akan mereka semangat, ayo latihan gini-gini. Karena apa? Bilang gitu, kamu dikenal. Latihan nanti di di Gedung Juang, latihan mereka. Pernah juga latihan di Balai Kota, latihan tampilkan upaya untuk meningkatkan semangat mereka, kan? Ulama di sini kan ada Pak Dewan yang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, kan di rumahnya di sini. Pernah mengadakan pentas kesenian, angklung ditampilkan depan umum, ya penonton. Ya itu salah satu upaya untuk meningkatkan semangat anak-anaknya. Harus ada event-event tertentu, gitu kan? Insya Allah. Jadi sekarang juga kalau tidak ada event ya paling seminggu sekali latihan. Kalau ada event tertentu ya baru bisa seminggu 3 kali, seminggu 2 kali. Itu upaya, salah satu solusinya ya harus ada target kita mau tampil di mana gitu, ya. Ya mudah-mudahan Bapak juga sudah mengajukan proposal ke kementerian. Insya Allah sekitar September mungkin ya akan ada pentas tunggal angklung Kota Sukabumi. Bapak sudah kerjasama dengan Kang Sarip, dengan UBI. Sudah kerjasama dengan UBI. Tinggal nanti mungkin kalau sudah positif ya merekrut. Karena bagus juga UBI kemarin itu. Waktu ada kedubes ya tampil terus dari awal sampai selesai. Masuk ke Kang Sarip kan ini. Kang Sarip. Siapa namanya? Sana yang itu. Proses ya. Siapa? Proses ya. Lises. Itu Kang Sarip sebagai yang penanggung jawabnya. Memang ya. Dan Bapak sudah kerjasama. Nah mungkin seperti itu upayanya. Insya Allah kalau kita punya niat dan semangat yang kuat ya generasi muda paling tidak terpanggil lah untuk melestarikan musik tradisional ini. Kita sudah selesai ya Pak ya. Ya. Terus kita lanjutkan ke gini aja Pak, kita pengen belajar lah cara bermain angklung sedikit-sedikit gitu Pak. Ya. Cara menggerakkan. Oh, boleh. Mari yuk kita belajar angklung. Let's go. Let's go. Nah, bagi pegangnya. Sini. Ya. Ini. Gini.
Gimana? Langsung tapi lah.